Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mantan Gubernur Lampung periode 1997 hingga 2002 tutup usia. Mantan Gubernur Lampung periode 1997 hingga 2002, Umar Sono meninggal dunia pada Minggu 22 Mei 2022. Kabar itu disampaikan adik almarhum yakni Toto Harsutoto. Almarhum meninggal dunia dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi, Surakarta sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Sekda Prof Lampung, Fahrizal Darminto, meminta masyarakat Lampung bersama-sama untuk mendoakan almarhum. PJ Bupati Mesuji Sulpakar juga mengungkapkan duka yang mendalam atas kepergian almarhum Umar Sono. Sulpakar yang baru saja dilantik menjadi PJ Bupati menceritakan pertemuannya dengan Umar Sono. Ia juga masih mengingat saat dulu dirinya menjadi Ketua Paku Banten, Kabupaten Waikanan. Umar Sono menghadiri acara pelantikan dan sempat mampir ke kantor Camat Baradatu. Jadi almarhum ini merupakan sosok yang baik dan patut ditauladani kepribadiannya. Berita selanjutnya, kepala sekolah resmi nikahi muridnya dengan mahar berupa saham. Kepala sekolah di Tulang Bawang, Lampung akhirnya resmi menikahi gadis berusia 19 tahun yang juga seorang murid di sekolahnya. Kabar terbarunya, Fajrul Islam berusia 26 tahun dan Dila Santika berusia 19 tahun resmi melangsungkan akad nikah pada Sabtu 21 Mei 2022. Pernikahan Capsek dan muridnya tersebut kembali dipublikasikan lewat akun TikTok Fajrul Islam yakni @fafacihoy. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, Fajrul Islam menyerahkan seserahan berupa iPhone terbaru, kamera Sony dan lain-lainnya. Sementara maharnya tak kalah bergengsi, yakni saham Apple Inch 5 lembar, saham BBCA 1000 lembar dan saham ANTM 5000 lembar. Beberapa waktu lalu dunia maya sempat dihebohkan dengan kisah cinta kepala sekolah atau Capsek yang menikahi murid di Tulang Bawang tersebut. Ketika itu sang Capsek Fajrul Islam dikonfirmasi baru melamar Dila Santika. Fajrul Islam menikahi mantan muridnya tersebut lantaran suka membaca Wattpad. Kisah tersebut menjadi viral usai diunggah di akun TikTok Fafacihoy. Berita selanjutnya, seorang perempuan tertangkap CCTV lakukan pencurian uang dari kotak amal. Sosok seorang perempuan tertangkap kamera pengawas alias CCTV Masjid Al-Iman, Jalan Pemorotai, Gang Manunggal, Jagabaya 3, Bandar Lampung. Perempuan tersebut diduga melakukan pencurian uang dari dalam kotak amal yang disimpan di dalam sebuah ruangan masjid. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada Jumat 20 Mei 2022 sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV masjid yang beredar di media sosial, tampak perempuan tersebut datang ke lokasi seorang diri. Setelah memastikan lokasi sekitar aman, pelaku langsung masuk ke ruangan persis di samping pintu utama masjid. Pelaku dengan santai masuk ke ruang tersebut lantaran pintu sudah dalam keadaan terbuka setengah. Tak lama berselang, pelaku keluar membawa kantong plastik yang diduga berisi uang hasil mencongkel kotak amal masjid. Kejadian ini dibenarkan oleh salah satu pengurus masjid, yakni Randy yang berusia 33 tahun. Menurutnya tindak pidana tersebut sudah dilaporkan ke Polsek setempat. Randy menjelaskan pelaku diperkirakan berjumlah 1 orang saja. Adapun ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV diduga merupakan seorang perempuan mengenakan hijab berwarna hitam. Namun Randy belum dapat memastikan apakah benar sosok yang terekam kamera CCTV merupakan perempuan.
Randy menjelaskan akibat kejadian tersebut sejumlah uang di dalam kotak amal Masjid Raid. Menurutnya, ada sekitar kurang lebih Rp300.000 uang dari dalam kotak amal tersebut yang dibawa kabur pelaku. Berita selanjutnya, dipergoki korbannya seorang pencuri laptop diamuk massa. Dipergoki korban saat hendak mencuri laptop di sebuah indekos di Jalan Komarudin Gang Niti Huda Raja Basa, Bandar Lampung. Seorang pria babak belur dihajar warga. Aksi pencurian ini terjadi pada Senin 23 Mei 2022 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan warga, pelaku berjumlah 2 orang. Namun hanya 1 orang yang masuk ke dalam indekos, sedangkan 1 rekannya menunggu di depan indekos. Naasnya, aksi pelaku dipergoki oleh korban. Saat itu pelaku hendak mengambil laptop yang berada di kamar korban. Korban berteriak sambil mengejar pelaku. Teriakan korban memancing warga sekitar untuk ikut mengejar pelaku. Tak ayal, pelaku langsung dihajar oleh warga sekitar. Setelah menjadi bulan-bulanan warga, pria tersebut baru diserahkan ke pihak berwajib. Menurut Tri, aksi pencurian di lokasi tersebut memang sering terjadi. Rata-rata kejadian pada waktu pagi hari. Tri mengaku tak mengetahui identitas korban. Namun dari informasi warga, korban nyaris kehilangan 1 unit laptop. Sementara itu, Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri membenarkan adanya penangkapan terduga pelaku pencurian. Menurut Atang, pelaku langsung dicerahkan ke Mapolsek pasca tertangkap tangan hendak melakukan pencurian. Pihaknya belum dapat membeberkan identitas pelaku karena masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya, kawanan gajah masuk ke area perkebunan warga. Warga Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, masih terus berjaga-jaga pasca masuknya kawanan gajah ke kebun mereka pada Jumat 20 Mei 2022 lalu. 1 dari kawanan gajah tersebut telah dipasangi GPS Kolar. Camat Suwoh yang bernama Mandala Harto pada Minggu 22 Mei menjelaskan, kawanan gajah tersebut memasuki kebun pisang milik warga. Mandala menuturkan, pemerintah bersama tim Satgas Penanggulangan Konflik Gajah Sumatera berhasil mengawal kawanan gajah tersebut kembali ke dalam hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sejauh 2,2 km agar tidak memasuki pemukiman warga. Ia melanjutkan, tim dari TNBBS telah memasang GPS Kolar pada salah satu gajah tersebut pada hari Jumat lalu. Pemasangan GPS Kolar itu untuk memberikan informasi terkait keberadaan kelompok gajah, sehingga konflik antara gajah dan manusia bisa dihindarkan karena sudah dideteksi sejak dini. Gajah masuk perkebunan bahkan pemukiman warga di Lampung Barat sudah sering terjadi. Pada Maret 2022 lalu, kawanan gajah liar masuk ke pemukiman hingga menyebabkan pabrik penggilingan padi milik warga rusak berat dan mengobrak-abrik padi di dalam pabrik. Heru Iskandar, Camat Bandar Negeri Suwoh saat itu mengatakan, 18 ekor gajah TNBBS merusak pemukiman di Desa Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh pada malam Minggu 13 Maret 2022 lalu. Selain merusak pabrik beserta isinya, kawanan gajah tersebut juga telah merusak tanaman milik warga setempat seperti pisang, pepaya, serta tanaman lain. Berita selanjutnya, kecelakaan maut melibatkan motor dan truk di Jalinbar, Pesisir Barat. Kecelakaan maut melibatkan motor dan truk terjadi di Jalan Lintas Barat atau Jalinbar, tepatnya di Pekon Waibatu, Kecamatan Ngaras, Pesisir Barat, pada Minggu 22 Mei 2022 sekira pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 1 unit sepeda motor bernopol BE8978YS dengan kendaraan R6 jenis truk Dina bernomor polisi BE8299UR. Kapolsek Bengkunat AKP Suhair mewakili Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saipul Rahman menjelaskan,
Kecelakaan maut ini terjadi bermula saat korban berinisial AM bersama istrinya NV berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Bengkunat menuju arah Krui. Ketika sampai di Pekon Waibatu, dengan kondisi jalan menikung ke arah kanan dan diduga pengendara motor tersebut mengambil jalur kanan ruas jalan tersebut. Kemudian di saat yang bersamaan muncul kendaraan truk Dina dari arah berlawanan. Truk Dina tersebut dikendarai oleh WY yang merupakan warga Padang Pandan, Manak, Bengkulu Selatan. Lanjut, Kapolsek Suhairi menjelaskan, sopir truk itu kemudian menyadari kendaraan motor tersebut masuk jalur kanan. Lalu pengemudi truk itu mencoba menghindari kendaraan motor dengan mengarahkan kemudi ke arah kanannya. Namun karena disebabkan jarak yang sangat dekat, kendaraan motor tersebut menabrak lampu depan sebelah kiri mobil truk tersebut. Kemudian pengendara motor beserta istrinya tersebut terpental hingga 10 meter. Pengendara motor AM dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara sang istri dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Ngaras saat dalam perawatan. Diduga kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian pengemudi sepeda motor karena kurang kehati-hatian. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.